Namaku. Jiwa yang tersisa itu tiba-tiba terdiam cukup lama, dan akhirnya mendesah, waktunya terlalu lama. Sekarang aku hanyalah hantu. Panggil aku jiwa tua. Jiwa tua. Ye Chen tampaknya merasakan kesepian jiwa tua itu, mengangguk sedikit dan tidak kusut. Jiwa tua, kamu bilang kamu adalah sosok zaman kuno. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu tiba-tiba. Ya, dunia telah melalui beberapa tahap, zaman kuno, kehancuran besar, dan sekarang. Jiwa itu selalu muncul di tengah 8 trigram Taiji, tetapi itu hanyalah sosok yang tidak nyata. Ini adalah lelaki tua berambut hitam dengan penampilan sederhana, tetapi ada martabat pria yang kuat di antara kedua alisnya. Meskipun itu hanya jiwa yang tersisa, itu tidak dapat dihapus. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa jiwa dari tubuh lama sebelum itu mengerikan. Pada akhir zaman kuno, 6 alam berada dalam kekacauan, dan dunia ilahi berada dalam kekacauan, yang menyebabkan periode kehancuran besar. Aku jatuh pada waktu itu. Jiwa yang tua seakan-akan berada dalam ingatan, perlahan-lahan menceritakannya. Pada zaman dahulu, dunia berada dalam kekacauan, 6 alam berada dalam kekacauan, dan tatanan langit dan bumi juga tidak teratur. Para dewa dari 6 alam memperebutkan daftar artefak pertama antara langit dan bumi, yang mengakibatkan daftar para dewa terpecah menjadi 6 bagian dan menghilang. Pada waktu itu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh, bahkan para dewa dari dunia dewa juga banyak yang jatuh. Kemudian, setelah 3 era yang kacau, seorang yang sangat kuat muncul di 6 alam. Setelah kekecewaan besar, 6 alam baru didirikan. Pada zaman dahulu, 6 alam tidak sama, mereka adalah 5 elemen dan 8 gurun, biji sesawi Liu He, Jiuku Huang Quan, Zifu Lingdong, kekacauan kosmos dan kunyuan Zonggong. Pada era pasca mitologi, itu sesuai dengan 6 alam dunia manusia, dunia iblis, dunia bawah, negeri dongeng, dunia dewa dan dunia iblis. Pada periode pergolakan dan keruntuhan besar, semua 10 artefak kuno hancur atau tertinggal. Jiwa tua itu telah jatuh dari zaman kuno hingga sekarang. 8 trigram Taiji telah berada di tangan 3 orang. Dia juga telah terbangun beberapa kali dan mengetahui tentang perubahan di dunia. Namun, tidak diragukan lagi bahwa ketiga orang itu telah jatuh. Sekarang peta Taiji dan 8 diagram telah jatuh ke tangan Ye Chen, yang dapat dianggap sebagai keberuntungan Ye Chen. Apakah kamu tahu apa itu 8 diagram Taiji? Jiwa tua itu menatap Ye Chen dengan serius. Ye Chen bergerak sedikit di dalam hatinya, dan menebak apakah itu artefak mistis. Jiwa tua itu tertawa dan berkata, ya, diagram 8 diagram Taichi ini memang salah satu dari 10 artefak kuno, peringkat ke-7. Dan tas surga dan bumi yang dapat mengubah segalanya menjadi cairan juga merupakan instrumen ilahi. Itu adalah tas surga dan bumi dewa ke-10 di zaman kuno. Mendengar ini, pikiran Ye Chen berdengung dan matanya menatap jiwa tua itu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia membawa 2 potong 10 artefak kuno. Sangat disayangkan bahwa 8 trigram Taichi dan tas surga dan bumi para dewa rusak, jadi mereka hanya dapat mengerahkan sebagian dari kekuatan mereka. Jiwa tua itu menghela nafas. Ye Chen juga bingung untuk sementara waktu, tetapi dia juga tahu bahwa jika kedua artefak itu tidak rusak, mereka tidak akan berada di tangannya. Meskipun kedua artefak ini rusak, mereka tetap artefak. Kombinasi serangan dan pertahanan dalam 8 diagram Taiji juga dapat memadatkan roh menjadi cairan roh, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Apakah kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini? Ye Chen mengangguk. Cairan roh benar-benar latihan yang baik. Namun, Ye Chen belum pernah melihat kesatuan serangan dan pertahanan. Diagram Taiji Bagua, kamu tidak dapat memotivasinya sekarang. Kekuatannya terlalu lemah. Saat ini, dengan kekuatanku, aku hanya dapat mendesaknya sekali, dan aku akan menghabiskan semua kekuatanku dan memasuki tidur nyenyak. Kata jiwa tua itu. Jiwa tua, aku punya pertanyaan. Ye Chen ragu-ragu. Katakan saja, mengapa kamu dapat menyerap cairan roh? Ye Chen tidak mengerti caranya. Cairan supernatural diubah dari 8 diagram Taiji. Itu bukan lagi cairan spiritual. Meskipun kuat, itu tidak berguna bagiku. Jalan jiwa lama. Ye Chen mengangguk sedikit. Jiwa tua itu berkata, tas surga dan bumi dewa adalah tas surga dan bumi pertama di dunia.
Itu dapat menampung langit dan bumi, dan dapat mengubah semua hal yang mengandung roh menjadi cairan roh. Itu juga sangat bermanfaat bagi para praktisi. Itu tidak perlu dimurnikan. Ia mengambil cairan roh secara langsung, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat. Ye Chen juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini, tetapi fakta bahwa kantong surga dan bumi dewa dapat menampung langit dan bumi sangat mengejutkannya. Bisakah itu benar-benar menampung langit dan bumi? Ye Chen merasa bahwa ia melebih-lebihkan. Meskipun agak berlebihan, tidak ada kantong surga dan bumi di dunia yang dapat menandinginya. Luasnya seperti langit berbintang, tetapi Anda tidak dapat melihat semuanya. Yang dapat Anda lihat adalah bahwa puncak gunung esnya belum tiba, kata jiwa tua itu. Hanya puncak gunung es belum. Ye Chen tertegun, ternyata kantong langit dan bumi itu bukan hanya sisi dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Ketika kekuatanmu bertambah kuat, kau akan dapat menggunakan lebih banyak lagi kedua artefak ini. Jalan cahaya jiwa tua, kekuatan, kekuatan. Ye Chen berteriak dalam hatinya bahwa ia membutuhkan kekuatan yang kuat. Sekuat jiwa orang tua, karakter seperti itu pasti akan jatuh, belum lagi ia adalah biksu dengan kondisi spiritual yang lemah. Hanya di puncak gunung kau dapat mengabaikan dunia. Kekuatanmu terlalu lemah sekarang. Dunia ini begitu luas. Yang kuat di 6 alam seperti awan. Kau hanyalah semut sepanjang waktu. Bagi yang kuat, kau dapat membunuh banyak orang sepertimu dengan satu jari. Jalan jiwa tua. Hati Ye Chen adalah satu lin, bagi orang biasa, mereka kuat, bagi yang benar-benar kuat, mereka tidak berbeda dengan orang-orang biasa itu. Jiwa tua, bisakah kau membantuku? Ye Chen menatap jiwa tua itu dan bertanya dengan tulus. Ia membutuhkan cahaya penuntun, sehingga ia dapat menghindari banyak jalan memutar dalam latihannya. Terlebih lagi, Hun Lao tahu banyak hal, yang sangat membantunya. Itu dapat membuatnya memahami dunia dengan lebih jelas dan mengingatkannya untuk selalu kuat. Salah satu cara untuk berlatih adalah mengandalkan diri sendiri. Aku hanyalah sisa-sisa sekarang. Tidak banyak hal yang dapat membantumu. Aku hanya dapat mengajarimu. Sisanya tergantung padamu. Jiwa tua itu berkata dengan ringan. Ye Chen mengangguk. Dia tahu betul bahwa jalan kultivasi hanya dapat bergantung pada dirinya sendiri, sehingga dia bisa menjadi orang yang benar-benar kuat. Jiwa tua itu hanya berperan sebagai mercusuar, sehingga dia tidak mengambil jalan memutar. Terima kasih banyak, jiwa tua. Ye Chen berdoa dengan khusyuk dan berkata, jiwa tua, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Mendengar kata-kata Ye Chen, jiwa tua itu bergerak entah kenapa. Dia mengangkat alisnya sedikit, dan akhirnya menghela nafas, mari kita tunggu sampai kamu kuat. Hanya ketika kamu kuat, kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jika kamu tidak kuat, semuanya hanya omong kosong. Tidak kuat, semuanya hanya omong kosong. Jiwa tua kalimat ini bergema di benak Ye Chen, ya, tidak kuat, apa yang harus dikatakan adalah omong kosong. Hanya yang kuat yang berhak berbicara. Jiwa tua, apa itu orang kuat? Ye Chen bertanya dengan mata berbinar. Mata jiwa tua itu juga berbinar, berkata, untuk dapat berdiri menyendiri di dunia adalah yang kuat, dan untuk dapat melindungi diri sendiri adalah yang kuat. Yang disebut kuat, adalah memiliki cara tertentu, jangan biarkan diri sendiri diganggu di bagian surga dan bumi ini. Jangan diganggu di dunia ini. Seberapa luas dunia ini, kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk menghindari diganggu. Karena kamu dan aku ditakdirkan, aku berjanji untuk membantumu, dan aku akan memberimu keberuntungan. Mata jiwa tua itu berkedip, jari kelingking, seberkas cahaya memasuki pikiran Ye Chen. Sutra kuno ini disebut Kitab Roh Kuno. Kitab ini diciptakan olehku sendiri. Kitab ini dapat membuat jiwa lebih kuat daripada orang biasa dengan mengolah jiwa. Suara jiwa tua bergema di benak Ye Chen. Roh Kitab Suci Kuno. Ye Chen memiliki banyak informasi di benaknya, semuanya tentang pengolahan jiwa dan kitab suci kuno. Ye Chen membaca informasi itu dengan saksama, dan hatinya bergetar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, sungguh kitab suci kuno yang kuat. Jika kamu berlatih hingga ekstrim, kekuatan jiwa tidak terbayangkan. Jiwamu sendiri sangat kuat. Jika kamu memiliki kitab suci kuno ini sebagai bantuan, itu akan menjadi lebih menakutkan.
Jiwa tua itu berkata, ini adalah niat jiwa tua itu. Ye Chen bersyukur dan berkata, jiwa tua, apakah kamu juga mengolah jiwamu? Itulah sebabnya kita dapat bertahan sampai sekarang dengan sentuhan jiwa yang tersisa. Petik 2. Ya, orang yang memiliki jiwa yang kuat tidak akan kehilangannya bahkan jika tubuhnya hancur, dan dia akan memiliki hari kelahiran kembali. Jiwa tua itu berkata, matanya memancarkan pandangan penuh harap. Ye Chen menaruh pandangan penuh harap ini ke matanya. Baru saja dia bertanya apakah ada sesuatu yang dapat membantu jiwa tua itu. Dia hanya berkata bahwa hanya ketika dia kuat, dia dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan. Sekarang, Ye Chen dapat yakin bahwa keinginan terbesar jiwa tua itu pastilah untuk bangkit kembali. Ketika aku kuat, aku akan menemukan cara untuk menghidupkan kembali jiwa tua itu. Ye Chen telah mengambil keputusan. Dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk membangkitkan kembali jiwa tua itu. Jika tidak, dia tidak akan berhenti membicarakannya. Meskipun harapannya kecil, ada harapan. Tempat ini cocok untuk kultivasi. Kamu dapat berlatih dengan baik di sini dan meningkatkan kekuatanmu ke level 8 dari kondisi pelatihan Qi sebelum kamu pergi. Jiwa tua itu berkata, kemudian menghilang dalam diagram 8 diagram Taiji. Ye Chen juga tenggelam dan mulai berlatih. Pertama-tama, tingkatkan ke 80% dari kondisi latihan Qi. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri dan mulai berlatih. Dalam 8 diagram Taiji, ada sejumlah besar cairan supernatural, yang dapat membuatnya menghabiskan dengan bebas. Ye Chen sedang berlatih kitab suci volume Qi, menyerap banyak cairan roh ke dalam tubuhnya. 7 hari kemudian, Ye Chen berhasil menembus ke awal 80% kondisi latihan Qi di bawah konsumsi sejumlah besar senye. Kekuatan spiritual yang kuat menyembur keluar dari tubuh Ye Chen. Dia merasakan kekuatan seperti itu dan mendambakan kekuatan yang kuat. Sekarang telah mencapai level 8 dari kondisi latihan Qi, yang cukup untuk bersaing dengan level 9 dari kondisi latihan Qi. Ye Chen mencubit tinjunya, dan matanya berbinar-binar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya. Setelah itu, dia menemukan kitab suci kuno tentang roh dan jiwa dan mulai berlatih. Meskipun kitab suci kuno tentang roh dan jiwa terutama untuk mengolah jiwa, ada juga volume latihan Qi dan gulungan fondasi bangunan. Setiap tingkat memiliki metode kultivasi yang sesuai, yang progresif dan jelas. Semua hal di dunia memiliki jiwa. Jiwa adalah inti dan wilayah pusat semua makhluk yang memiliki jiwa. Begitu mereka rusak, mereka akan terluka parah, pencapaian mereka akan sangat berkurang, atau mereka akan menjadi mayat hidup yang bodoh. Jika mereka serius, mereka akan langsung mati. Namun, jiwa juga merupakan salah satu area yang relatif lemah. Tidak mudah untuk mengolah jiwa yang kuat. Hanya mereka yang terlahir kuat dalam jiwa yang dapat mengolah jiwa menjadi kuat. Kebanyakan orang bergantung pada beberapa harta untuk melindungi jiwa agar tidak terluka. Ye Chen duduk di gua kuno selama setengah bulan. Seluruh tubuhnya mengalir dengan aura. Sendainya bersinar dengan cahaya terang, seperti cermin. Putra ini benar-benar luar biasa, tetapi setelah berlatih selama setengah bulan, dia bahkan membuat sendai bersinar. Bakat ini benar-benar mengerikan. Melihat fenomena ini dalam 8 diagram Taiji, lelaki tua berjiwa itu tidak bisa tidak terkejut. Tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya dan memancarkan cahaya tajam di matanya. Dia berteriak, keluar. Dalam sekejap, 7 pedang terbang keluar pada saat yang sama dan memotong langsung ke batu besar di gua. Ledakan. Sekarang saya sangat bersemangat sehingga saya tidak bisa menggerakkan jiwa saya. Terlebih lagi, saya merasa bahwa alam saya tampaknya membaik ketika saya mempraktikkan kitab suci kuno roh dan roh. Ye Chen memiliki beberapa keraguan, tetapi dia juga bersemangat. Meskipun kitab suci roh dan jiwa kuno hanya untuk mengolah jiwa, kitab suci itu juga dapat meningkatkan kondisi pikiran. Setidaknya lebih banyak daripada volume sutra kuno untuk melatih Qi yang Anda dapatkan. Anda dapat langsung mengolah kitab suci roh dan jiwa kuno. Jiwa tua itu dengan sedikit rasa puas diri. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, kitab suci roh ilahi kuno benar-benar kuat. Saya merasa bahwa saya dapat segera menembus hingga 80% dari kondisi Qi yang sedang dilatih. Tidaklah baik untuk meningkatkan alam terlalu cepat. Jiwa tua itu mengingatkan. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk,
Alam saya dapat ditekan, jadi sekarang saya harus memperkuat kekuatan dan kecepatan saya, sehingga bahkan jika saya menghadapi lawan yang kuat, saya juga dapat mengandalkan kecepatan dan kekuatan untuk bersaing atau melarikan diri. Formula tubuh emas 9 putaran Anda adalah keterampilan latihan yang sangat bagus. Jika Anda mempraktikkannya dengan baik, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Kata jiwa tua itu. Ye Chen telah mempraktikkan hampir semua yang seharusnya dikultivasikan, dan kecepatan, kekuatan, dan jiwanya semuanya meningkat. Ini berada di luar alam, tidak ada yang dapat berlatih dengan begitu lengkap. Bagi banyak orang, selain meningkatkan ranah, mereka hanya berlatih satu hal lagi, baik kekuatan maupun kecepatan. Mustahil untuk mengolah semuanya pada saat yang bersamaan. Salah satunya adalah energi yang terbatas, yang lainnya adalah tidak ada kitab suci seperti itu untuk memberikan pelatihan. Alasan kedua adalah yang paling penting. Lagi pula, tidak semua orang memiliki begitu banyak kitab suci untuk diolah, bahkan jika itu adalah keluarga besar dan keluarga besar, mustahil untuk memilikinya. Mari kita tingkatkan kekuatan kita dan latih formula tubuh emas 9 putaran dengan baik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mulai berlatih formula tubuh emas 9 putaran. Sungguh orang yang beruntung. Jiwa tua itu menunjukkan senyuman, dan matanya berbinar penuh harapan. Mungkin harapannya dapat terwujud di sini, di Ye Chen. Meskipun jauh, itu bukan tidak mungkin nak, nasibku ada di tanganmu. Jiwa tua itu mendesah dalam hatinya dan kemudian terdiam. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah 10 hari. Ye Chen terbangun dari latihan dan mendesah, waktu setengah bulan juga meningkatkan kekuatan 100 gajah. Formula tubuh emas 9 putaran ini benar-benar tidak bagus untuk kultivasi. Jiushuan Jinsen Jue bagus di awal. Setelah kekuatan 1000 gajah, tidak mudah untuk ditingkatkan. Jika kamu bisa membunuh beruang Wolverine yang lebih kuat, kamu mungkin bisa meningkatkan kekuatanmu sedikit lebih cepat. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Akhirnya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Beruang berlian besar tidak ada di mana-mana, jelas ini tidak realistis, hanya dengan kultivasi diri selangkah demi selangkah. Sekarang mungkin untuk meningkatkan kecepatan, dengan kekuatanku saat ini untuk menghadapi serigala jahat angin itu tidak begitu menderita. Ye Chen menunjukkan senyuman. Ketika dia berjalan keluar dari gua, mata air spiritual telah mengering dan diserap oleh 8 diagram Taiji, yang tidak berpengaruh. Ye Chen mencari di sekitar gua. Gua itu penuh dengan aura. Pasti ada banyak obat mujarab. Benar saja, ada 5 ramuan tingkat 2 dan lebih dari 10 ramuan tingkat pertama. Ye Chen mengumpulkan ramuan itu dan langsung meninggalkan gua. Dia berlari di pegunungan Longshan, mencari jejak serigala iblis angin. Sesaat, 3 serigala iblis angin jatuh ke matanya, dan Ye Chen langsung bergegas untuk membunuh 3 pedang terbang, yang hampir tak terbayangkan. Ye Chen merasa bahwa setelah mempraktikkan kitab suci kuno roh, dia memperkuat kekuatan jiwa dan kekuatan menggerakkan pedang terbang. Bahkan jika Anda tidak menggunakan banyak kekuatan spiritual, itu sangat kuat hanya dengan kekuatan jiwa. Ketiga serigala iblis angin ini berada pada tahap awal berlatih Qi, dan mereka sangat kuat, tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Puff, puff. 2 dari mereka terbunuh seketika, dan yang lainnya hanya terluka oleh Ye Chen, tetapi tidak terbunuh secara langsung. Woho! Serigala iblis angin yang terluka meraung ke langit, dan serigala itu melolong, memanggil teman-temannya. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan pedang terbang itu langsung menghilang ke kepala serigala iblis angin. Yang dia inginkan adalah serigala angin memanggil teman-temannya, sehingga dia tidak perlu mencari serigala angin lainnya. Ye Chen mengeluarkan kristal iblis dari 3 serigala iblis angin, dan kemudian mendengar suara beberapa serigala meraung dari kejauhan. Aduh! Ye Chen melihat bahwa tidak jauh dari sana, lebih dari selusin serigala jahat angin menyerang seperti angin. Melihat ini, dia menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan angin. Dia sepertinya mengerti bahwa dia menutup matanya saat ini. Orang ini tiba-tiba menyadari saat ini. Jiwa tua itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lebih dari selusin serigala angin yang ganas telah bergegas maju, tetapi Ye Chen masih tidak bergerak.
Namun, ada lebih dari selusin bayangan dalam pikiran Ye Chen, dan dia menangkap bayangan angin. Angin ada di mana-mana. Ia bisa diam dan bergerak. Ia setenang perawan dan bergerak seperti kelinci. Kekuatan angin ada di mana-mana, ya. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya berkedip aneh pada saat serigala iblis angin yang cepat bergegas mendekat. Cakar serigala jatuh ke udara, dan bahkan mata serigala iblis angin itu memancarkan ekspresi ngeri. Menarik bahwa anak itu menyadarinya begitu cepat. Jiwa tua itu juga sangat terkejut dan memiliki pemahaman baru tentang bakat Ye Chen. Ye Chen menghancurkan dengan satu pukulan, dan kekuatan 1200 gajah langsung meniup serigala iblis angin keluar. Tubuhnya terbelah dan darahnya mengalir. Pada saat ini, Ye Chen berhadapan dengan lebih dari selusin serigala iblis angin. Dia tidak dalam dilema sebelumnya. Dia penuh percaya diri, dan dia merasa nyaman di antara para serigala. Tubuh Ye Chen bergerak cepat. Setelah dia memahami kekuatan angin, kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Selain itu, dengan seni angin, kecepatannya benar-benar lebih cepat daripada serigala iblis angin. Puff! Ye Chen mengepalkan tinju, dan serigala iblis angin lainnya terbang keluar. Pada saat yang sama, Ye Chen mendesak 7 pedang terbang untuk membunuh, dan pergi ke arah 7 serigala jahat angin. Puff! 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 Suara daging dan darah yang pecah datang, dan 7 serigala itu mati atau terluka. Aduh! Pada saat itu, beberapa serigala iblis angin yang tersisa meraung, sedikit takut, memanggil lebih banyak teman untuk datang. Ayo, kalian semua, semakin banyak yang datang, semakin baik. Ye Chen mencibir, sama sekali tidak takut. Ops! Di kejauhan, lolongan serigala datang dari segala arah, tanah berguncang dan ruang berfluktuasi. Alis Ye Chen sedikit berkerut, tampaknya serigala datang lagi, matanya berkedip dengan makna yang menghancurkan, karena sudah datang, maka bunuh. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ye Chen mendesak 7 pedang terbang untuk membunuh 7 serigala jahat angin pada saat yang sama. Ops! Lebih dari 30 serigala jahat angin yang kuat mengelilingi Ye Chen, meraung dan menyerang. Bunuh! Ye Chen meraung dan membunuh dirinya sendiri. 7 pedang terbang terbunuh. Dia sendiri berubah menjadi bayangan dan membunuhnya. Pada saat ini, Ye Chen menjelma untuk membunuh iblis, dan penuai adalah kehidupan serigala iblis angin. Puff! Puff! Woho! Beberapa saat kemudian, lebih dari selusin serigala angin jatuh ke tanah, mati atau terluka, dan mengeluarkan suara berkabung. Setelah beberapa pembunuhan berdarah, serigala iblis angin yang tersisa tampaknya mengetahui kengerian Ye Chen, dan tidak berani maju, berdiri di kejauhan sambil meraung. Kau tidak ingin mati, Ye Chen meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakjubkan. Serigala-serigala jahat angin itu merasakan niat membunuh seperti itu, tetapi juga takut akan rengekan, dan kemudian melarikan diri. Niat membunuh Ye Chen tidak berkurang. Setelah mengeluarkan kristal iblis dari serigala iblis angin, dia perlahan memudar. 38 kristal iblis, mari kita lihat ke tingkat mana kecepatanku dapat ditingkatkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan kemudian menuju pinggiran Longshan. Ye Chen menemukan tempat terpencil tanpa monster di sekitarnya. Dia duduk berlutut dan mulai memurnikan 38 kristal iblis. Pada saat yang sama memurnikan, Ye Chen juga merasakan kekuatan angin. 38 kristal iblis segera disempurnakan, dan masing-masing mengandung kekuatan angin, yang diintegrasikan ke dalam seni angin. Ye Chen berdiri dan berlatih berjalan di atas angin. Seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan angin. Kecepatannya lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ye Chen sangat gembira. Seni populer umum masih jauh dari mencapai level ini. Di masa depan, kita harus mempelajari kekuatan angin dengan baik. Jika kecepatannya bisa lebih menakutkan, belum lagi hal-hal lain, setidaknya kita bisa melarikan diri untuk menyelamatkan hidup kita. Ye Chen tersenyum. Ye Chen melihat kota naga di kaki gunung. Dia telah keluar selama lebih dari sebulan, dan dia akan kembali. Dia tidak tahu apa yang terjadi di kota naga. Ye Chen langsung berlari ke kota naga. Sekarang jika dia bertemu Longyan lagi, dia tidak akan pernah merasa malu seperti ini. Namun, Longyan telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari kondisi pelatihan Qi.
Mungkin itu akan berhasil pada suatu saat, tetapi tetap tidak bisa ceroboh. Kekuatan. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan mendambakan kekuatan di dalam hatinya. Di luar kota naga, kuda itu berlari kencang, berdebu memasuki kota naga. Ada 5 kuda, 2 di antaranya duduk di makam naga dan tarian naga, dan 3 lainnya duduk di atas 3 pemuda yang tenang dan bangga. Kakak senior Lingmu, tolong sampaikan kebencian kakak laki-lakiku, kata tari naga yang menunggang kuda. Lingmu menatap tarian naga, melirik tarian naga di matanya, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang Xiao Wu. Long Ao memiliki hubungan yang baik denganku. Dia terbunuh, jadi aku akan membalas dendam untuknya. Terima kasih banyak, kakak senior Lingmu. Tari naga melihat mata Lingmu dan menundukkan kepalanya dengan sedikit rasa malu. Longling berkata, kakak senior Lingmu, rumah tuan kota ada di depanmu. Beberapa kakak senior juga lelah. Belum terlambat untuk pergi ke keluarga Ye setelah beristirahat di rumah tuan kota. Baiklah, pergilah dan istirahatlah, kata Lingmu sambil tersenyum. 5 ekor kuda berlari kencang di jalan tanpa mempedulikan nyawa orang lain. Siapa orang-orang ini? Dasar pengganggu. Beberapa orang memandang kuda di kejauhan dengan tidak puas. Tadi ada 2 orang di atas sana. Bukankah itu tarian naga antara Adipati Kota dan nona muda ketiga? Siapa ketiga pria itu? Banyak orang yang bingung. Namun, setelah membicarakannya, tidak ada yang menyebutkannya lagi. Rumah tuan kota. Seseorang, bersihkan 3 kamar. Setelah memasuki rumah tuan kota, Longling memberi perintah kepada pelayan. Longling membawa Lingmu ke aula dan duduk. Pelayan itu segera menyajikan teh. Beberapa saudara bela diri yang lebih tua, meskipun rumah tuan kota ini tidak sebagus Yun Haizong, itu juga bisa ditoleransi. Hari-hari ini, aku telah berbuat salah kepada beberapa saudara senior, kata Longling sambil tersenyum. Apakah penguasa kota naga masih tertutup sekarang? Jalan Lingmu. Ayahku mungkin sedang membangun fondasi. Tarian naga tertawa. Mata Lingmu bergerak sedikit. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara 9 tingkat Jianqi dan Zuji. Beberapa saudara bela diri yang lebih tua lelah. Kamar telah dibersihkan. Mari kita istirahat dulu. Longling berkata sambil tersenyum, tarian kecil, kamu menemani saudara bela diri Lingmu. Lingmu melihat ke arah Longling dan menunjukkan senyum. Kemudian matanya tertuju pada tarian naga, dan senyumnya bahkan lebih buruk. 2 orang yang mengikuti Lingmu juga menunjukkan senyum aneh dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka pergi ke kamar tamu bersama Longling. Saudara Lingmu, silakan lewat sini. Dragon Dance merasakan tatapan mata Lingmu yang berapi-api, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan berjalan di depan. Lingmu menatap sosok anggun dari tarian naga, dan api menyala di tubuhnya. Kakak senior Lingmu, ini kamarmu. Kamu beristirahatlah dengan baik. Kamu bisa memberi tahuku sesuatu. Tarian naga menuntun Lingmu ke tengah kamar tamu. Alih-alih melihat ke kamar, Lingmu menutup pintu dengan lambaian tangannya, berjalan ke tarian naga, menatap tarian naga dan berkata, tarian kecil, kamu sangat cantik. Tarian. Naga membenamkan kepalanya dan wajahnya memerah. Lingmu memeluk tarian naga di lengannya. Tanpa perlawanan, Lingmu menyeringai jahat di mulutnya, dan tangannya mulai berenang di atas tarian naga. Tubuh tarian naga belum pernah disentuh oleh seorang pria. Sekarang aku merasa mati rasa dan mulutku berdengung. Suara itu membuat Lingmu lebih bersemangat, dan mulai menarik mantel tarian naga, dan satu tangan menyentuh dada tarian naga. Tarian naga tiba-tiba terbangun, mendorong Lingmu ke samping, mengenakan pakaiannya dan berkata, kakak senior Lingmu, balas dendam kakakku belum terbalaskan. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan keluarga Ye. Ekspresi tidak senang melintas di mata Lingmu, lalu dia tersenyum dan mendekati tarian naga. Tarian naga mundur selangkah dan berkata, Xiao Wu selalu mengagumi kakak senior Lingmu. Jika dia bisa membalas dendam, Xiao Wu bersedia menjadi wanitanya. Meskipun Lingmu tidak senang, hanya masalah waktu sebelum dia memutuskan untuk memakan tarian naga. Namun, dengan wanita secantik itu yang tidak bisa disentuh, Lingmu juga agak tenang dan berkata, aku akan menghancurkan rumah Ye sekarang. Tarian kecil sudah berakhir. Lingmu keluar dari kamar dan memanggil 2 murid Yun Haizong lainnya. Melihat Lingmu begitu cemas, Longling segera memimpin jalan menuju keluarga Ye.
Kakak senior Lingmu, ini keluarga Ye. Long Ling dan Lingmu bertiga datang ke gerbang keluarga Ye, menunjuk ke jalan halaman keluarga Ye. Mereka memiliki alat sihir dan seni sihir. Kalian tidak boleh meremehkan mereka, terutama Ye Chen. Berhati-hatilah. Tarian naga mengingatkan. Mereka hanya keluarga kecil. Aku tidak menganggapnya omong kosong. Yang Feng dan Han Cheng, kalian telah menghancurkan flat secepat itu. Lingmu mendengus dingin. Yang Feng dan Han Cheng mengangguk dan berjalan ke gerbang keluarga Ye sambil mencibir. Mereka langsung mendesak pedang terbang untuk memotong plakat keluarga Ye. Bang! Plakat keluarga Ye pecah 3 kali. Pengurus rumah tangga yang menjaga gerbang rumah Ye terkejut dan berkata langsung, "Siapa kalian? Beraninya kalian berkeliaran di rumah Ye?" Sekarang keluarga Ye adalah keluarga besar di Longcheng, jadi para pelayan ini penuh percaya diri. Semut seperti makhluk berani berteriak di hadapanku. Mata Lingmu memancarkan niat membunuh, pedang terbang membunuh, pedang membunuh 2 prajurit keluarga itu. Apa yang terjadi? Keluarga Ye keluar dari pintu sebuah keluarga, melihat 2 ding keluarga terbunuh, wajah tiba-tiba berubah. Beritahu orang-orang keluarga Ye, cepat keluar dan mati, kalau tidak, jika anakku membunuh, dia tidak akan tinggal. Suara Lingmu dingin. Anggota keluarga berlari masuk dan berteriak. Tetapi sesaat, Ye Huo datang ke gerbang dengan beberapa anggota keluarga, dan melihat tubuh tergeletak di tanah dan plakat yang rusak, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Ye Fen melihat bahwa Long Ling dan tarian naga tersedia, tetapi 3 lainnya tidak saling kenal. Dia berkata dengan suara dingin, "Siapa kamu?" "Ye Fen, ini adalah murid Yun Haizong. Kakak laki-lakiku, kamu membunuh saudaraku." "Kakak laki-laki Yun Haizong datang untuk membalas dendam kakak laki-lakiku," kata Long Ling dingin. Wajah Ye Fen berubah, dan dia tiba-tiba dikirim ke murid-murid Yun Haizong. Ini masalah besar. Long Ao adalah murid sekte Yun Hai. Kamu berani membunuhnya. Tidak mungkin menempatkan sekte Yun Hai-ku di matamu. Hanya ini intinya, keluarga Ye harus membunuh keluarga Lingmu bangga. Semua orang keluarga Ye akan mati. Aku akan dikuburkan bersama saudaraku. Tarian naga dingin. Tarian, kamu bilang, bagaimana kamu ingin mereka mati? Lingmu dengan senyum bercanda, seolah-olah semua kehidupan dan kematian keluarga Ye hanya ada di antara pikirannya. Tarian naga dingin berkata, aku ingin mereka berlutut di depan makam saudaraku, bersujud sampai mati. Berikan penebusan dosa kepada saudaraku. Ini cara yang baik untuk mati. Lingmu sangat dingin, tetapi dia tertawa. Apakah kamu mendengarnya? Jika kamu tidak melakukannya, aku akan membuatmu mati lebih menyakitkan. Petik 2. Olehmu. Ye Fei merasa dingin. Wajah Lingmu muram dan berkata, apakah kamu curiga padaku? Meskipun kamu adalah murid Yun Haizong, kamu hanya berada di puncak tingkat ke-7 dalam berlatih Qi. Jika kamu ingin menghancurkan keluarga Ye, kamu tidak bisa melakukannya. Ye Nantian keluar dari gerbang, wajahnya dingin. Tuan kota, puncak lantai 9 negara Qilongyanlian belum dihancurkan. Keluarga Yeku, apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari Longyan? Ye Fen juga melangkah maju, penuh percaya diri. Sekarang keluarga Ye telah menyinggung rumah tuan kota dan membunuh seorang murid sekte Yun Hai, Long Ao, mereka tidak keberatan membunuh lebih banyak lagi. Mata Lingmu tenggelam dan berkata dengan dingin, karena kamu tahu bahwa aku adalah murid sekte Yun Hai, kamu harus tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung kami. Pada awalnya, Long Ao juga mengatakan demikian, tetapi aku tetap membunuhnya. Pada saat ini, suara dingin dan sarkastik datang, dan Ye Chen berdiri di belakang mereka. Semua orang menatap Ye Chen. Ada kebencian yang kuat di mata Long Ling dan Long Wu. Kakak senior Lingmu, dia adalah Ye Chen, dan dia telah membunuh kakak laki-lakiku. Tarian naga menggertakkan giginya. Lingmu menatap Ye Chen dan berkata dengan suara dingin, apakah kau membunuh Long Ao? Tidak buruk. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, aku tidak menyangka bahwa 2 orang buangan tarian naga Long Ling pergi ke sekte Yun Hai untuk mencari seseorang. Orang-orang yang mereka temukan juga orang buangan seperti itu. Apakah kau di sini untuk mati? Petik 2. Kakak senior Lingmu adalah puncak tingkat ke-7 dari keadaan pelatihan Qi. Dia baru saja melangkah ke pintu bagian dalam klan Yun Hai bulan lalu. Jika kau membunuh kakak laki-lakiku, kau harus membalas dendam. Kau harus mati.
Tarian naga itu muram. Puncak tingkat ketujuh dari keadaan pelatihan Qi. Apakah itu bagus? Ye Chen mencibir dengan nada menghina. Apakah kau tahu apa artinya memasuki pintu bagian dalam sekte Yunhai? Ling Mu dengan sedikit senyum bangga. Apakah itu ada hubungannya denganku? Ye Chen menatap Ling Mu dengan senyum lucu. Gelar murid inti yang dibanggakan Ling Mu tidak memiliki efek jera di mata Ye Chen, yang membuat Ling Mu merasa sangat dibenci. Murid inti berarti bahwa mereka adalah murid Yun Haizong yang sebenarnya, sedangkan murid luar bukanlah murid Yun Haizong. Jika kamu membunuh Long Ao, klan tidak akan mengurusnya, tetapi jika kamu membunuhku, Yun Haizong pasti akan menghancurkan keluarga Ye. Ling Mu dingin. Kemarahan Yun Haizong terlalu besar untuk ditanggung oleh keluarga Ye yang kecil. Sekarang berlututlah untuk menebus dosa, dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Ling Mu Zi menatap Ye Chen dengan semangat tinggi. Apakah itu yang mampu kamu lakukan? Apakah kamu ingin membuatku takut dengan mengandalkan Yun Haizong? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir, apakah semua murid Yun Haizong bodoh? Yang kuat di dunia ini dihormati, hanya jika kamu kuat, kamu masih memenuhi syarat untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Bagaimana jika aku ingin membunuhmu sekarang? Aku telah membunuhmu sekarang. Bahkan jika klan Yunhai menghancurkan keluarga Ye, kau tetap mati. Bisakah kau hidup kembali? Sungguh bodoh untuk menceritakan lelucon seperti itu di sini, dan itu tetap sia-sia. Itu hanya sia-sia yang hanya bisa menghancurkan orang dengan Zongmen. Ye Chen menatap Ling Mu dengan senyum sinis. Wajah makam itu kaku, dan rasa superioritas di matanya tidak berpengaruh pada Ye Chen. Sebaliknya, itu dikatakan sia-sia. Wajah Ling Mu tenggelam, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Beranikah kau melawanku? Kenapa kamu tidak berani berteriak di depanku? Sungguh konyol. Ye Chen melangkah maju dan bergegas keluar. Lingkungan pelatihan Qi tingkat 8. Merasakan napas Ye Chen di sekujur tubuh, mata Ling Mu membeku, kelopak matanya terangkat. Long Wu dan Long Ling saling menatap. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka tidak bertemu selama lebih dari sebulan. Ye Chen telah mencapai tingkat pelatihan Qi tingkat 8. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya tarian naga itu. Chener telah menembus tingkat pelatihan Qi tingkat 8. Ye Nantian dan Ye Fen sama-sama bersemangat, menunjukkan senyum gembira. Ling Mu melihat kembali tarian naga dan makam naga, dan berkata, bukankah kamu memberitahuku bahwa Ye Chen hanya memiliki tahap awal tingkat pelatihan Qi tingkat 7? Ketika aku pergi, itu benar-benar tingkat pelatihan Qi tingkat 7. Dalam lebih dari sebulan, bagaimana mungkin? Long Ling gemetar. Wajah Ling Mu dingin, dan dia ingin menamparkan wajahnya. Awalnya dia mengira bahwa tekanan mengikuti Yun Haizong membuat keluarga Ye tunduk, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Ye tidak takut dengan ancaman. Dia ingin menantang Ye Chen karena Ye Chen berada di tahap awal tahap ketujuh pelatihan Qi. Dia dapat mengalahkan Ye Chen dengan puncak tahap ketujuh pelatihan Qi-nya. Namun siapa yang tahu Ye Chen sudah berada di tahap ke-8 pelatihan Qi. Saat ini, Ling Mu tidak dapat menunggangi harimau dan menyesalinya di dalam hatinya. Hubungan antara dia dan Long Ao tidak begitu baik, dan dia belum mencapai titik saudara hidup dan mati. Jika bukan karena keindahan tarian naga, dia tidak akan datang ke Longcheng. Apakah kamu takut? Ye Chen meremehkan cara mencibir. Ling Mu mengepalkan tinjunya, kejang-kejang di sudut mulutnya, dan wajahnya dingin. Dia berteriak, bahkan jika kamu berlatih Qi level 8, bagaimana? Aku masih bisa membunuhmu. Titik petik 2. Ye Chen melangkah maju, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa ingin membunuh. Dia dingin dan menakjubkan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Ling Mu tidak dapat menahan diri untuk mundur, langkah mundur ini benar-benar menyingkapkan ketakutannya. Murid-murid sekte Yunhai memang seperti ini. Mereka hanya akan menerima sampah dari para penindas klan. Ye Chen mencibir dan mengguncang tubuhnya. Ling Mu tidak dapat melihat sosok Ye Chen. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, dan seluruh tubuhnya telah terlempar keluar. Puff! Tubuh Ling Mu terlempar beberapa kaki, menyemburkan seteguk darah, dan dadanya ambruk. Hanya dengan satu pukulan, Ling Mu dikalahkan, dan bahkan Ye Chen tidak melihat bagaimana cara bergerak. Inilah celahnya. Yang Feng dan Han Cheng, dua orang itu dalam hati mereka berdebar-debar sejenak, ada firasat buruk.
Long Wu dan Long Ling tampak lebih buruk. Mereka menemukan Ling Mu untuk membalas dendam. Akibatnya, tinju Ling Mu dikalahkan oleh Ye Chen, dan hati mereka menjadi dingin. Apakah ini orang yang kamu balas dendam? Ye Chen mengejek makam naga dan tarian naga. Kakak senior Ling Mu adalah murid dari klan Yunhai. Jika kau membunuhnya, kau tidak akan lebih baik. Tarian naga masih mengeluarkan identitas murid inti Ling Mu untuk menekan Ye Chen. Aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir, Ling Mu ditemukan olehmu. Bahkan jika dia sudah mati, Sekte Yunhai juga mencarimu terlebih dahulu. Bisakah kau memutuskan hubungan? Long Wu dan Long Ling kaku dan pucat. Aku akan menyeretmu dan keluarga Ye kembali saat itu. Long Ling menggertakkan giginya. Apakah kau pikir kau bisa menunggu sampai saat itu? Ye Chen menatap Long Ling dengan dingin. Apakah kau akan membunuh kami? Wajah Long Ling berubah drastis. Ye Chen menatap Yang Feng dan Han Cheng dan berkata, kalian juga datang untuk membunuhku. Tidak, tidak, kami dipaksa untuk datang ke sini. Ling Mu yang serakah akan keindahan tarian naga yang membawa kami ke sini. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Yang Feng dan Han Cheng dengan cepat memutuskan hubungan. Meskipun mereka berada di tahap awal kultivasi Qi tingkat ke-7, mereka hanyalah murid dari aliran lain. Jika mereka mati, mereka akan mati. Klan tidak akan mengurusnya. Apakah kamu ingin hidup? Kata Ye Chen sambil tersenyum tipis.